Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Bisa dipimpin untuk berdoa? Pak, terima kasih Pak. Sorry Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kuliah kita langsung ke kami. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini sebelum mulai pelajaran ini Bapak absensi dulu ya, siapa saja yang berangkat dan tidak berangkat. Ya, untuk Mas Bagus berangkat tidak? Hadir Pak. Hadir ya, baik. Untuk Mas Khairun Hadir Pak. hadir, baik. Untuk Mas Torek Wika Saputra hadir ya. Berarti di sini untuk teman-temannya ada yang tidak berangkat atau tidak? Mohon maaf. Ada Pak. Bagian Pak. Ada ya. Di situ. Dan untuk materi pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai keadaan alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk anak-anak sekalian, ada yang tahu tidak sih apa itu yang disebut dengan keadaan alam atau secara garis besarnya alam? Mungkin ada yang bisa memberikan pengertian atau tidak? Atau malah belum ada sama sekali, belum ya? Belum ada gambaran ya. Di sini Bapak jelaskan sedikit pengertian tentang alam. Yaitu alam itu mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan. Jadi itu secara umum atau skala alam itu terbentang dari subatomik sampai kosmik. Studi tentang alam ini merupakan bagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Jadi kurang lebih sudah ada gambaran yang mengenai apa itu alam ya. Alam itu merupakan mengacu kepada fenomena dunia fisik, juga kehidupan secara umum. Baik, di sini kalau untuk keadaan alam sendiri yang ada di wilayah Indonesia keadaan alam yang berada di wilayah Indonesia itu memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi atau permukaan datarannya itu lebih tinggi daripada seperti di bagian bumi yang lain. Contohnya di Indonesia itu banyak sekali dengan pegunungan, banyak dengan perbukitan seperti itu. Dan itu juga mempengaruhi. Dan di Indonesia ini keadaan alamnya iklimnya itu berbeda dari iklim yang ada di negara-negara Eropa sana. Kalau di Indonesia ini lebih ke tropis karena dia dekat dengan garis khatulistiwa. Dan untuk secara umum, seperti yang Bapak jelaskan tadi, Indonesia sendiri ini beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama di beberapa daerah. Namun memiliki beberapa jenis hutan di berbagai wilayah, yaitu hujan tropis yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta hutan musim yang berada di Jawa atau sabana atau padang rumput itu yang berada di Aceh, Gayo, dan Madura, serta ada juga hutan stepa yang berada di Nusa Tenggara. Kalau untuk keadaan alam di wilayah anak-anak sendiri seperti apa? Secara umum sama atau memiliki perbedaan? Atau masih ada wilayah hutan atau mungkin rumputan seperti itu? Mungkin ada yang bisa mencontohkan? Ya, kalau di wilayah saya sendiri Pak, Ya. di wilayah Mesuji itu wilayahnya masih sebagian sih masih ada yang hutan Pak. Oh, berarti sebagian masih hutan seperti itu ya. Iya. Tapi kalau untuk ada pegunungan atau tidak atau Di sana lebih ke rawa-rawa gitu Pak. oh lebih rawa ya di Iya. sana ya. Tidak ada sih Pak. Oh iya, baik. Dan untuk selanjutnya di sini sendiri ada tentang flora dan fauna. Flora fauna ini terdiri dari tumbuhan dan juga hewan. Di Indonesia sendiri ada beberapa flora dan fauna yang sudah mulai
istilahnya itu terancam punah. Contohnya ada di Sumatera, itu ada harimau Sumatera yang dia hampir terancam punah dan sudah mulai dilestarikan. Itu terancam punah karena banyaknya perburuan, banyaknya permintaan dari pasar gelap untuk penjualan seperti kulit dari harimau dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk flora sendiri di Indonesia juga beragam, tapi kalau untuk flora sendiri itu keadaannya tidak terlalu memperhatikan seperti fauna, karena di Indonesia sendiri kalau untuk pemanfaatan dari flora sendiri itu masih terjaga, istilahnya masih dipantau oleh pemerintah, jadi tidak begitu memprihatinkan seperti keadaan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk di wilayah tuh di daerah tempat murid-murid sekalian sendiri itu faunanya jenisnya seperti apa? Ataukah ada yang terancam punah atau tidak, atau memang keadaannya masih lestari seperti itu? Atau ada gambaran atau tidak? Kalau di tempat saya sih, karena di sana kan masih lestari sih Pak. Masih masyarakat sana kan masih terlalu padat gitu Pak. Oh ya, itu di sana sendiri itu masih hutan atau memang sudah ada permukiman seperti itu? Iya, sudah ada pemukiman, tapi sebagian masih ada yang hutan juga. Tapi di sana masyarakat jaga lah, masyarakatnya juga menjaga sana ya. Iya, baik. Jadi di sini untuk materi tentang keadaan alam, flora dan fauna, mungkin ada untuk anak-anak yang ingin ditanyakan untuk materi yang mungkin yang belum paham seperti itu. Cukup sih Pak, karena itu kan menyangkut lebih ke kehidupan kita. Banyak kan sana Pak, lingkungan. Oh ya, baik, kalau berarti untuk materinya sendiri sudah mengerti lah ya, gambar-gambar ya. Oh ya, baik. Di sini tuh Bapak mungkin ada yang ingin bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan kita hari ini, atau Bapak saja yang menyimpulkan atau bagaimana? Bapak saja ya, baik. Di sini tuh kesimpulannya, keadaan alam di Indonesia itu secara garis besar itu masih sangat beragam melihat kondisi flora dan fauna yang ada. Namun hal tersebut menjadikan keberagaman flora dan fauna itu menjadi lebih menarik dan menjadi lebih luas gitu bahasannya dan jenis-jenisnya. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin untuk pertemuan untuk hari ini, bila tidak ada pertanyaan atau tidak ada materi yang ditanyakan lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.